pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh oleh anugerah Tuhan, pagi hari ini kita beroleh rahmat yang baru, kesehatan yang baru, kehidupan yang baru untuk menikmati kasih karunia-Nya. Bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kasih Allah begitu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau tuntun langkah hidup kami sampai menjelang mengakhiri tahun 2021. Sungguh kami boleh melihat betapa besar kasih Tuhan, pemeliharaanmu hari demi hari yang telah kami lalui. Di masa-masa sulit, di masa-masa duka, di masa-masa berbeban berat, Engkau yang tuntun langkah hidup kami hingga pagi hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger, di dalam Bread of Life pagi hari ini, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat ke-8 hingga ke-14. Injil Lukas pasal 2 ayat ke-8 hingga ke-14, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah damai di bumi. Damai di bumi. Tepat pada malam Natal tahun 1871, terjadi pertempuran antara tentara Prancis dengan tentara Jerman. Terjadi baku tembak yang begitu seru. Mereka masing-masing ada di dalam parit perlindungan. Dan kemudian saling melepaskan tembakan satu dengan yang lain, dengan maksud untuk mengalahkan lawan mereka, untuk menghabisi lawan mereka. Tetapi kemudian tiba-tiba ada seorang tentara Prancis yang melompat keluar dari parit perlindungan itu dan kemudian menyanyikan "Oh Holy Night", malam kudus, di dalam malam Natal yang penuh dengan baku tembak itu. Semua tentara menjadi terkejut. Bukan saja tentara Jerman, tentara Prancis yang rekannya pun jadi terkejut. Mereka khawatir rekan mereka akan tertembak. Tentara Jerman pun juga terkejut ketika mendengar lagu Malam Kudus itu dinyanyikan di tengah baku tembak. Yang terjadi adalah kemudian tentara Jerman tidak membalas
dengan tembakan. Tentara Jerman tidak menembak tentara Perancis yang keluar dari parit perlindungan untuk menyanyikan Malam Kudus. Seketika itu, tentara Jerman dan tentara Perancis berdiam. Dan tiba-tiba, seorang tentara Jerman pun keluar dari parit perlindungan. Dia berjalan menuju tentara Perancis yang sedang menyanyikan Malam Kudus sambil menyanyikan sebuah pujian rohani dalam menyambut Natal. Malam Natal yang sebelumnya dipenuhi dengan batu tembak, pertikaian, peperangan. Seketika itu, sejenak ada damai di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, di dalam setiap rangkaian perayaan Natal, kita cenderung disibukkan dengan berbagai macam ibadah, kegiatan, perayaan yang akan dilaksanakan, bahkan sedang dilaksanakan, sudah dilaksanakan. Dan acap kali justru ketika kita dalam persiapan Natal ini ataupun perayaan ibadah Natal, kita merasakan begitu sibuk, begitu lelah, bahkan tidak jarang ada konflik di dalam pelayanan persiapan bahkan perayaan Natal, di mana sebetulnya Natal itu membawa damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepada Tuhan, tapi justru mendatangkan pertikaian, mendatangkan konflik, mendatangkan berbagai macam perselisihan satu dengan yang lain. Bagian firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kita kembali ketika malaikat Tuhan datang kepada para gembala, memberitakan kabar sukacita, kabar damai bagi seluruh orang-orang di bumi. Dikatakan damai sejahtera di bumi bagi semua orang yang berkenan kepada Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita, ketika malaikat mengabarkan kabar sukacita, kabar damai ini kepada para gembala, hidup mereka tidaklah sama seperti apa yang diucapkan. Bangsa Israel ada di dalam penjajahan kuasa kerajaan Romawi. Mereka hidup terhina. Mereka hidup direndahkan. Terlebih para gembala. Mereka ada orang-orang yang dipandang rendah, dipandang hina. Bahkan kesaksian mereka pun di dalam pengadilan tidak diakui. Dianggap orang bodoh. Tidak punya tempat di dalam strata masyarakat. Dan tentu saja kehidupan mereka tidaklah menyenangkan. Mereka harus bekerja keras. Bahkan dikatakan pada malam hari pun mereka harus bekerja sedemikian rupa. Menjaga kawanan ternak. Untuk penghidupan mereka. Mereka miskin. Mereka terbatas. Dan bangsa mereka, bangsa Israel sedang dijajah. Dan mereka menantikan seorang juru selamat. Seperti Raja Daud ketika memimpin kerajaan Israel. Ada kejayaan, ada kemenangan kerajaan Israel. Dan itulah yang mereka nanti-nantikan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan kepada para gembala ini. Memberitakan kepada mereka ada kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Wow, ini yang dinanti-nantikan. Ini yang menjadi pengharapan mereka. Seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan.
Dan ketika berita ini disampaikan, dikatakan sejumlah bala tentara surga memuji Tuhan. Di dalam ayat ke-14 dikatakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para tentara surga itu memuji kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi semua orang yang berkenan kepada Tuhan. Ini mengajarkan kepada para gembala bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Demikian kata Yesus kepada para murid. Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang dapat melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam segala perkara yang mereka hadapi. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tidak mendirikan kerajaan Israel secara militer seperti Raja Daud. Tapi memberikan damai sejahtera, yaitu kita manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita dihapuskan dosa-dosanya, diperdamaikan dengan Allah. Dan melalui kasih yang dibagikan kepada Yesus Kristus, kita mendatangkan damai di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, kita di dalam sinode GKMI, gereja-gereja GKMI punya moto pembawa damai di dalam kehidupan kita hari demi hari. Itu artinya yang pertama, kita diperdamaikan dahulu oleh Yesus Kristus melalui iman kepadanya. Kita yang berdosa ini diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Dan kita percaya Yesus Kristus, Gembala kita yang hidup, Juru Selamat kita, Dia yang tuntun langkah hidup kita. Maka dikatakan, damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Karena apa? Ada khidmat, ada kasih, ada pertolongan yang Tuhan karuniakan di dalam hari demi hari yang kita jalani. Betul, kita ada rasa khawatir. Betul, kita berada dalam pergumulan yang berat. Betul, kita masih ada di dalam sakit yang kita derita. Tapi ketika kita melihat hari demi hari, ada kehidupan, kekuatan yang Tuhan berikan. Itu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita tidak sendiri. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Dan sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima kasih Kristus, kita pun dipanggil untuk membawa damai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Damai di bumi menjadi satu moto semboyan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita mau keberadaan kita selalu dapat mendatangkan damai. Kita tahu kita hidup dalam dunia yang serba cepat, yang serba instan, sehingga membuat orang tidak sabar satu dengan yang lain. Cepat berkata-kata, cepat bertindak, cepat merespon, bereaksi.
Dan acap kali itu mendatangkan pertikaian, perselisihan, pertengkaran, dan banyak hal yang terjadi. Tapi kita diajar sebagai murid-murid Kristus di dalam setiap perilaku yang kita kerjakan, tutur kata kita, bahkan di dalam media sosial sekalipun, kita terus berusaha, berjuang, membagikan Kristus, membagikan kasih Kristus, membagikan damai Kristus kepada banyak orang. Jika damai sejahtera di bumi itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam masa-masa kami menyambut Natal, sungguh Engkau berikan kepada kami damai, sejahtera di dalam hati. Ada berbagai aktivitas, ada berbagai kegiatan, ada berbagai macam hal yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami alami. Dan itu acap kali membuat kami khawatir, takut, bahkan mendatangkan pertikaian, perselisihan satu dengan yang lain. Hari ini kami diajar kembali. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk memberi damai. Kami manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus itu memerintah dalam hati kami di tengah berbagai perkara yang kami alami. Bahkan kami hidup sebagai pembawa damai kepada banyak orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami semua Sobat Messenger di dalam masa-masa kami merayakan Natal, menyambut Natal bersama dengan anggota keluarga kami, bersama dengan anggota keluarga jemaat Tuhan. Engkau yang memberikan pertolongan, sungguh damai sejahtera di bumi boleh kami rasakan, kami alami di tengah berbagai situasi keadaan yang sedang kami alami sekarang ini. Berkati untuk gereja-gereja Tuhan di dalam pelayanan demi pelayanan, firman Tuhan yang dibagikan, yang diberitakan, sungguh mendatangkan damai bagi banyak orang, baik mereka yang beribadah di gereja ataupun melalui media-media online. Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, Kau mendatangkan damai kepada banyak jiwa, bahkan mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus boleh dimenangkan melalui perayaan Natal tahun ini yang mendatangkan damai. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia yang begitu beragam majemuk. Tuhan Yesus, di tengah keberadaan negara kami yang begitu banyak keberagaman, ikat kami menjadi satu Indonesia, saling menghargai, saling menghormati, dan keberadaan gereja-gereja Tuhan dapat membawa damai kepada banyak jiwa. Berkati negara kami Indonesia di tengah-tengah perayaan ibadah Natal yang diselenggarakan. Tuhan berikan keamanan, kenyamanan, stabilitas di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kami dapat beribadah dengan nyaman, dengan leluasa, dengan hikmat, bahkan ada banyak jiwa boleh dimenangkan. Berikan hikmat, kekuatan bagi aparat keamanan. Tuhan berikan pertolongan jika mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menerangi langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang mendatangkan damai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di dalam masa-masa Natal, kita boleh diingatkan kembali, Yesus Kristus datang ke dalam dunia
untuk membawa damai. Damai antara kita manusia yang berdosa dengan Allah. Damai di tengah berbagai pengalaman kehidupan perkara yang kita hadapi. Dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya membawa damai kepada banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.